Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fadilatul Ulia dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi mengajar kecerdasan kinestetik yang diampu oleh Ustadz Darul Abrar MPD. Yang pertama yang akan saya bahas itu pengertian kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Sedangkan menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik adalah saat di mana kita mampu menggunakan gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari, menari, membangun sesuatu seperti seni atau kerajinan tangan. Adapun ciri gaya kinestetik adalah gemar menyentuh sesuatu yang dijumpainya, menggunakan objek nyata sebagai alat untuk belajar dan banyak gerakan fisik dan koordinasi tubuh yang baik. Saat membaca menunjukkan kata-katanya dengan jari tangan. Unggul dalam olahraga dan keterampilan tangan dan menggunakan gerakan tubuh saat mengungkapkan sesuatu. Itu seperti contoh seorang dokter atau seorang penari dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya itu macam-macam strategi mengajar kinestetik. Yang pertama itu jawaban stick, dan yang kedua memancing ikan, yang ketiga gerakan kreasi, yang keempat bermain peran, dan yang kelima lakukan geometri. Yang pertama jawaban stick itu ada dalam pembelajaran adalah permainan mengambil soal dari stik es krim secara perlahan dan hati-hati tanpa menyentuh stik es krim yang saling bertumpuk. Selanjutnya, prosedur penerapan strategi jawab stik itu yang pertama, guru menyiapkan stik es krim, jumlah stik antara 30 sampai 50 buah, tergantung banyak pertanyaan. Yang kedua, guru menulis pertanyaan pada punggung stik es krim, pertanyaan berupa materi ajar yang telah diajarkan. Dan yang ketiga, siswa memainkan permainan jawab stik, permainan tersebut dilakukan secara kelompok. Lanjut, langkah-langkah permainan jawab stik. Itu yang pertama, siswa membentuk lingkaran. Dan yang kedua, siswa melakukan home pimpa untuk menentukan siapa siswa yang pertama kali memainkan lempar stik. Yang ketiga, siswa yang memenangkan home pimpa mendapat giliran pertama memegang kumpulan stik dan melepaskan sampai berhamburan di lantai. Saat melepaskan stik, jangan terlalu tinggi. Yang keempat, siswa mengambil salah satu stik. Saat mengambil stik, tidak boleh sampai menggoyangkan stik yang lain. Jika goyang, maka siswa diganti dengan siswa gilirannya searah jarum jam. Dan yang selanjutnya, yang nomor 5, jika berhasil mengambil stik tanpa menggoyangkan stik lain, siswa wajib menjawab pertanyaannya yang ada pada stik yang diambil. Jika berhasil, siswa berhak mendapatkan satu stik dan berhak melanjutkan permainan stik. Namun jika tidak bisa menjawab, maka permainan diambil alih oleh siswa berikutnya dan stik dikembalikan lagi. Dan yang keenam, pemenang pada permainan ini adalah siswa yang paling banyak mendapatkan stik es krim. Siswa yang paling banyak mendapatkan stik es krim adalah siswa yang paling banyak menjawab soal dengan benar. Yang selanjutnya yang kita akan bahas tentang memancing ikan. Aktivitas pembelajaran memancing ikan adalah siswa memancing soal yang tertempel pada ikan. Strategi memancing ikan digunakan pada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi juga bisa digunakan untuk pelajaran selain bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dasar penggunaan strategi tersebut adalah aktivitas permainan sebelum menjawab soal. Aktivitas memancing ikan tidak menjenuhkan dan siswa terlihat aktif dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas
Prosedur penerapan strategi memancing ikan itu yang pertama, guru membuat pancing dengan bahan lidi yang disatukan agar tangkai pancing kuat, menyatukan kumpulan lidi sekitar 5 batang lidi dan disatukan dengan ikatan lakban. Yang kedua, tali pancingannya dapat berupa tali semen yang diikat ke tangkai pancing sementara kainnya adalah magnet kecil. Dan yang ketiga, guru membuat ikan-ikanan dari kertas origami. Jumlah ikan yang dibuat guru adalah sejumlah pertanyaan yang guru buat. Dan yang terakhir, di dalam potongan kertas ikan, guru menulis pertanyaan. Setiap satu ikan adalah satu pertanyaannya. Yang selanjutnya, gerakan kreatif. Pengertian dari gerakan kreatif merupakan gerakan variatif yang dibuat secara simbolik untuk mengekspresikan makna dari sebuah arti. Strategi gerakan kreatif dalam aktivitas pembelajaran gerak kreatif adalah gerakan non-lisan yang dibuat untuk merangkum konsep-konsep pembelajaran yang abstrak dan rumit menjadi gerakan simbolik. Prosedur penerapan strategi gerakan kreatif. Yang pertama, pilih materi yang banyak istilah baru, misalnya kromatografi, evaporasi, urbanisasi, impor, ekspor, dan bilangan Romawi. Dan yang kedua, sifat gerakan adalah bebas. Yang terpenting peserta didik mudah mengikuti gerakan. Yang ketiga, sebaiknya sebelum memulai pembelajaran, guru sudah harus memiliki jenis gerakan pada setiap istilah-istilah. Yang keempat, contohkan setiap gerakan-gerakan dan minta peserta didik mengikutinya dengan berulang-ulang. Dan yang selanjutnya itu bermain peran. Strategi bermain peran merupakan pembelajaran yang menekankan pada permainan peran dan memerankan peran siswa mencoba mengeksplorasi hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga secara bersama-sama para siswa mampu mengeksplorasikan perasaan, sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan terhadap masalah yang dipecahkan. Prosedur penerapan strategi bermain peran itu yang pertama, pilih materi ajar yang akan digunakan dalam bermain peran. Yang kedua, membuat aturan main dan tentukan profesi yang akan diperankan. Dan yang ketiga, pilih satu siswa lain di mana tugas tersebut sebagai pengamat dan mencatat kejadian penting dalam aktivitas peran. Yang keempat, siapkan media dan alat yang akan digunakan. Media sesuai dengan materi ajar atau sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Seperti contoh penerapan strategi bermain peran pada pembelajaran agama itu seperti materi Umar bin Khattab masuk Islam, itu yang seperti misalnya siswa A berperan sebagai Umar dan siswa B berperan sebagai Fatimah atau adik Umar. Yang ketiga itu siswa C berperan sebagai suami Fatimah, siswa D berperan sebagai Ali, siswa E berperan sebagai Abu Bakar, dan sekelompok siswa lainnya berperan sebagai anggota-anggotanya. Dan selanjutnya, lakukan geometri. Lakukan geometri itu strategi lakukan geometri adalah suatu metodologi mengajar yang memaksimalkan tubuh membentuk bentuk geometri tertentu dengan menggunakan media tali atau karet. Prosedur penerapan strategi lakukan geometri itu yang pertama, siapkan media karet yang panjang, bisa berupa karet yang diikat sampai panjang.
Yang kedua, bentuk kelompok siswa. Kira-kira satu kelompok terdiri atas 4 sampai. Dan yang selanjutnya itu yang kedua, bentuk kelompok siswa. Kira-kira satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 6 siswa. Dan yang ketiga, informasikan terlebih dahulu bentuk-bentuk bangunan geometri seperti panjang, segitiga, dan trapesium. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mengakhirinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.